iklan Apa? promos gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita yang sudah lama nih, berapa bulan kita nggak ketemu, Ri? Sekitar setengah bulan. Gimana sih, Ri? Astagfirullah, setengah tahun. Setengah tahun, kita 6 bulan. Jadi terakhir kita kemarin video kita berdua, mungkin 6 bulan yang lalu ya. 6 bulan yang lalu. Dia harinya di Indonesia, abang Masih di Dubai. masih di Dubai. Iya. Nah, habis itu kehabisan konten tuh, kita nggak buat konten lagi. Iya. Bukan kali. Terakhir video kita di Jeddah, bukan kita ya, abang buat di Jeddah yang waktu kemarin karantina sempat 5 hari dan alhamdulillah perjalanan panjang, ditawarin pesawat ke Buraidah tapi abang nggak mau, jadi ambil bus 15 jam dari Jeddah ke Buraidah, lumayan cukup lama. Tapi ya mau ngeliat udah lama, karena terakhir di Saudi untuk tinggal residen di Saudi abang tahun 2013. Temu kangen lah ya sama Iya, saya. parah. 2013 terakhir, dari 2007 sampai 2013 S1 Madinah dulu, sering bolak-balik ke Riyadh, ke Damam, terus kemudian ke kota-kota lain, terus ke Jeddah. Jeddah paling sering, Mekah, umroh kan. Terus ke Jordan juga dulu lewat bus juga. Jadi pengen ngerasain lagi nih gimana rasanya padang pasir yang gersang, tapi masuk Buraidah super dingin. Sekarang udah masuk spring, jadi agak enakan. Ari, gimana kabarnya, Ri? Alhamdulillah baik. Tidak disangka ya Allah mempertemukan kita lagi di sini. Jadi kita sama-sama kerja di Buraidah. Bedanya Buraidah sama Dubai apa? Dalam segi kerjaan ya atau gimana? Dalam segi kerjaan apa dulu? Kalau untuk Ari pribadi sih mungkin di Buraidah ini lebih cocok buat Ari dibanding yang Dubai. Kalau segi uang atau penghasilan sama gaji dari Pak itu Ya, kita pernah ngebahas gaji yang di Dubai. Pernah ngebahas untuk ya, balik lagi untuk referensinya, gaji Iya. kita yang kita bahas dulu sebelumnya 3.000 yang kita bisa hidup. Ya beberapa teman-teman ada yang memberikan komen, ya itulah kalau kita kerja di Dubai, kita nggak peduli dengan berapa gaji, yang penting kita resilience bisa kerja. Iya. Dan ya begitulah kehidupan Dubai. Dan di sini mungkin value-nya sama tapi lebih Mungkin sih Bang, kalau Lebih misalkan hemat. soal gaji itu sama-sama aja sih. Kelebihannya di sini lebih akomodasinya itu udah ditanggung kalau di sini. Terus Iya. biaya hidup lebih murah juga, jauh 50% jauh dibanding lebih murah. Dubai. Iya. Iya. Terus Buraidah juga kotanya kecil, mau kesana kemari gampang. Kalau Ari pribadi sih justru kemana-mana itu susah sih Bang dibanding yang di Dubai itu. Kalau Dubai kan kiri, metro. kanan, depan, belakang itu tempat main semua. Kebetulan Ari tinggal tempatnya di yang pinggiran. Buraidah ya. Di Buraidah ini, oh iya, perkenalan ke kota Buraidah ya. Buraidah ini salah satu kota tertua di Saudi, dan setelah pasca kerajaan Saudi ketiga dulu, ini termasuk kota yang sangat apa istilahnya konservatif. Iya. Dan di sini tuh orang-orangnya tuh ramah, super ramah. Kalau misalkan teman-teman yang di Emirat, teman-teman saya yang di Emirat, kalau misalnya ditanya tinggal di mana di Saudi, di Buraidah, wah itu orang-orangnya semua ramah-ramah katanya. Karena memang terkenal di sini nih mereka hubudin atau cinta agamanya kuat, terus kemudian solidaritasnya sesama sangat tinggi. Bahkan ya saya berasa punya teman lagi, karena dulu saya tidak pernah punya teman orang Saudi, maksudnya orang lokal. Nah di sini balik merging lagi, kayak seakan-akan saya pulang kampung ya. Yang pernah Abang bilang, beberapa orang Saudi ini, maksudnya orang Arab ini pasti dilarikan ke Buraidah untuk belajar agamanya atau Betul. bahasanya. Jadi sini ada Bekhiria, di sini kota di mana di sini kumpulannya ulama semua. Bahkan ulama yang di Riyadh mayoritas semuanya dari sini, dari Buraidah. Nah, Buraidah ini Qasim, jadi ada beberapa kota di situ. Bekhiria salah satu kota ulamanya, Syekh Utsaimin di situ. Masih di sana, Syekh Bin Baz juga dari situ. Terus kemudian banyak ulama semuanya dari sini. Makanya sekarang ada perubahan yang signifikan yang terjadi di Saudi, karena mungkin modernisasi, tapi Buraidah masih menggabungkan dua value. Jadi modernisasinya iya, terus kemudian agamanya juga iya. Dan yang paling utama di sini satu, kita merging ukhuwah ya, apa istilahnya, tidak ada gap gitu. Seperti kita di Dubai, orang lokal sama orang ekspat, dan kita nggak pernah dengar namanya lokal ekspat lagi di sini. Jadi enak gitu loh. Kita tuh lebih roha, lebih nyaman. Maksudnya orang yang kesini itu Bang, entahkah mereka hidup di sini atau kuliah kah atau apapun? Oh iya, di sini Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan doanya ya, saya mau lanjutkan lagi S2 di sini. S2 apa S3 Insya Allah. Masa. Setahun ini Insya Allah graduations ada 2.
di UOP. University of the People MBA, sama satu lagi di Gambia International Open University ambil Islamic Studies, tinggal tesis, dan satu lagi tinggal capstone dan financial management. Jadi insya Allah lulus dan mudah-mudahan bisa melanjutkan kuliah lagi di sini, entah itu S2 atau S3, karena Amin. di sini ada 3 kampus yang terkenal adalah Qasim University, dan itu masuk kampus terbaik di dunia, 400 sampai 600 kampus terbaik dunia. Jadi di sini ada Qasim University yang punya pemerintah dan itu cukup luas, dan alhamdulillah kemarin sempat lihat-lihat kampusnya masuk 400 kampus terbaik 400, dunia. ya. Selain itu Saudi punya 3 kampus terbaik dunia yang masuk ke 300 list kampus terbaik dunia, itu King Fahd University for Petroleum Minerals yang ada di yang ada di Dahran, Iya. daerah Damam, Kubar, dan daerah situ Syarqiyah. Iya. Yang satu lagi di King Abdulaziz University yang ada di Jeddah, yang satu lagi King Saud University di Riyadh. Riyadh dari sini sekitar 400 km. Nah, kampusnya di sana. Tiga-tiganya kampusnya super wah, karena pengalaman nanti kita cerita mungkin perjalanan S1 saya dulu di sini, jadi sering muter-muter jalan-jalan. Terlalu panjang untuk bahas Iya. itu sih. Terus Qasim University ada lagi namanya Mustaqbal University yang paling banyak di sini S1, dan itu kampus swasta. Satu lagi yang baru buka Sulaiman Ar-Rajahi University, itu cukup wah juga, yang dulunya awalnya cuma buat kesehatan, sekarang udah buka untuk Idaratul Amal atau Business Administration. Nah, jadi pengen banget nih lanjut ke sini, mudah-mudahan nyari beasiswa sekalian. Amin. Iya. Mudah-mudahan diterima. Terus apa lagi, Ri? Buraidah, Ri? Ada apa lagi? Yang Ri? menarik buat Aris sih di sini, Bang, Masya Allah ya, perkembangan kopi shopnya itu begitu pesat sekali. Salah satunya di daerah tempat ini, di daerah Kawasan. Iya, di kawasan. Kawasan kita Satu sekarang. kawasan aja itu Jalan Osman bin Affan sampai namanya. di satu kawasan itu sampai bisa lebih dari 40 coffee shop sih, Bang. Masya Allah. Maksudnya 40 depan, coffee. belakang, kiri, kanan itu coffee shop semua. Tapi kalau malam, Masya Allah ramainya luar biasa. Namanya luar biasa karena tren specialty coffee sekarang lagi ramai di dunia, dan Betul. Buraidah sangat ikut dengan tren ini. Iya. Jadi tidak hanya Dubai ya, Buraidah juga, dan roastery sebelah ada roastery, di sebelah ada roastery, di sana juga ada roastery, dan insya Allah saya juga akan jadi di roastery yang baru. Sama. Iya, Ari tahu ya, maksudnya sekarang Ari dia roaster di salah satu roastery Alhamdulillah. yang dari komersial ke specialty insya Allah. Jadi terjadi shifting yang signifikan di tempat roastingnya Ari. Nah, kalau saya nih sebagai roaster juga sekaligus jadi authorized associate trainer, insya Allah pertama kali Indonesia yang ada di Buraidah. Saudi Arabia untuk membuka training specialty coffee associations, dan alhamdulillah didukung juga oleh orang-orang lokal yang ada di sini. Oh ya, balik lagi yang pertama. Ini maaf nih karena Kejauhan. kejauhan. Kenapa Ari ke sini? Pertama sih kan udah habis kontrak, Bang, yang di Dubai itu, dan sempat bingung juga entah lanjut di Dubai atau kemana gitu. Abang yang ngusir. Udah lah, nanti dibahas. Terus. Nah, sempat dengar juga dari Bang Arif kan, udah ke Saudi aja katanya. Nah, Ari dengar juga obrolan dari teman-teman, Bang, kalau Saudi itu sama aja sih, mau Dubai, Saudi, yang JCC itu pasti sama kayak gitu culture-nya. Cuman karena Ari dengar dari Abang yang dimana udah pengalamannya jauh banget kan di Saudi, yang Abang bilang orang di sini pasti beda banget, entah orangnya, sosial, Generous. iya, entah orangnya atau apapun itu. Nah, Generous pas dan friendly. pulang ke Indo sempat bingung juga, Bang. Maksudnya nggak dengar juga kata-kata Abang atau yang lain. Udahlah, luruskan niat. Maksudnya ke Saudi ini buat umroh sih. Maksudnya lebih bisa umroh atau haji kalau bisa. Dan yang paling penting itu bisa belajar bahasa Arab sih. Iya, masya Allah. Ke situ. Karena di sini kita concernnya semuanya ke lokal maupun orang expat semuanya pakai bahasa Arab. Iya. Makanya dia meluruskan niat lagi sih, selain dari kerja ada benefit yang diambil gitu di situ. Terus Ari sembari kuliah juga sekarang ya, masih insya Allah masih melanjutkan kuliah S1-nya, itu paling penting karena Iya. suatu saat juga tetap kita beberapa pengalaman sih teman-teman yang bekerja di luar negeri yang dipinta nanti ijazah S1 karena tidak bisa masuk level manajerial. Nah, ini sangat krusial bagi teman-teman yang kerja di luar negeri yang masih lulusan SMA, diharapkan bisa lanjut. Iya. Karena dengan cara apapun kalau bisa. Ada banyak kampus Indonesia kayak universitas terbuka yang ada di Saudi, ada 4 ya, ada 4 kota, Jeddah, Riyadh, Madinah, dan Damam. Terus kemudian juga IOU Gambia yang kita sekarang juga ambil juga bisa. Dan lebih enak sih, Bang. Sekarang kuliah kan nggak ada alasan, kita udah
terlambat nih usia atau kita ini kerja atau apapun itu enggak. Sekarang lebih dipermudah lagi. Salah satunya di universitas yang saya ambil di UT, Bang. Itu benar-benar gampang sekali sih untuk yang pekerja ya. Untuk pekerja. Itu sistemnya modul. Jadi kita dikasih modul, disuruh baca-baca modul terus ngerjain soalnya. Dan utamanya nanti paling attestation-nya nggak ribet karena udah diakui pemerintah Indonesia. Nah, itu sih penting. Terus kemudian jadi pulang ke Indonesia ambil ijazah, tinggal ambil attestation untuk kerja di sini. Iya. Baru nanti bisa dapat visa misalkan kayak di level manajerial. Nah ini penting. Level manajerial ini penting karena itu berhubungan dengan berapa pendapatan. Ya mungkin sekian pembahasan di hari ini. Ini sih terlalu general ya, Bang. Mungkin nanti ke depannya pertama kali lagi Iya, di mungkin- Saudi. Oke, mungkin kedepannya kita akan membahas lebih spesifik entah soal kerjaannya, gajinya, kehidupan dan yang lain-lain. Cukup sekian. Terus ikut di sini apa di sini? Makan waktu. Oh iya. Ya, Ya. ma'assalam. Assalamualaikum.